Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ufi Zumratul Harirah, NIM 18070160025, kelas Psikologi 6A, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang, akan menjelaskan tentang komposisi pikiran dan perasaan dalam diri dan kekuatan kreatif self, mata kuliah Psikologi Komunitas, dosen pengampu Hajah Siti Hikmah SPD MC. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian perasaan, kemudian pengertian pikiran atau berpikir, komposisi pikiran dan perasaan dalam diri, dan yang terakhir, kekuatan kreatif self. Yang pertama, pengertian perasaan. Menurut Sumardi Suryabrata tahun 2006, perasaan merupakan gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Sementara menurut Kunjaraningrat dalam Alex Sobur tahun 2009, perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Perasaan selalu bersifat subjektif karena ada unsur penilaian tadi yang biasanya menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seseorang individu. Kehendak itu bisa positif yang artinya individu tersebut ingin mendapatkan hal yang dirasakannya, suatu yang memberikan kenikmatan kepadanya. Atau juga bisa berupa negatif yang artinya ia hendak menghindari hal yang dirasakannya sebagai hal yang akan membawa perasaan tidak nikmat kepadanya. Yang kedua, pengertian berpikir. Menurut Ross tahun 1995, berpikir merupakan aktivitas mental dalam aspek teori dasar mengenai objek psikologis. Sedangkan menurut Sandrock tahun 2004, berpikir merupakan suatu proses mengolah informasi. Dalam Saleh tahun 2008, Floyd Eldredge dalam bukunya Psychology and Life mengemukakan bahwa berpikir merupakan unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Selanjutnya yang ketiga, komposisi pikiran dan perasaan dalam diri. Menurut James tahun 1902 dalam Jasserlit tahun 1954, diri merupakan komposisi pikiran dan perasaan yang menjadi kesadaran seseorang mengenai eksistensi individualitasnya, pengamatannya tentang apa yang merupakan miliknya, pengertiannya mengenai siapa dia, perasaan tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan segala miliknya. Komposisi berpikir menurut Rahmat tahun 1994. Yang pertama, berpikir autistik atau lebih tepatnya disebut melamun. Contoh berpikir autistik antara lain menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Dengan berpikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar yang fantastik. Adapun berpikir realistik atau sering disebut rationing atau nalar adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Tiga macam berpikir realistik menurut Floyd Eldredge tahun 1967. Yang pertama, berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah mengambil kesimpulan dari dua pernyataan, yang mana pernyataan pertama merupakan pernyataan umum. Kemudian yang kedua, berpikir induktif. Berpikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau data yang ada di sekitarnya. Sedangkan yang ketiga yaitu berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan.
Komposisi perasaan menurut Soemadi Suryabrata tahun 1987. Yang pertama, perasaan indria. Perasaan indria terdiri atas perasaan keinderaan atau sensoris. Perasaan yang timbul waktu indera kita menerima stimulus. Kemudian yang kedua, perasaan vital atau kehidupan, yaitu perasaan yang bergantung kepada keadaan tubuh kita sesewaktu. Misalnya, merasa senang sekali karena sehat. Kemudian yang ketiga, perasaan tanggapan, yaitu perasaan yang mengiringi apabila kita menanggap sesuatu atau keadaan. Misalnya, seorang prajurit masih merasa senang sekali kalau ia ingat betapa sang saka berkibar dengan megahnya. Kemudian perasaan insting, yaitu perasaan yang mengiringi sesuatu insting yang sedang timbul. Misalnya, kita akan merasa senang kalau pada saat makan dan di meja makan selalu tersedia hidangan yang berganti-gantian. Kemudian perasaan luhur atau rohani, terdiri dari perasaan keindahan. Nah, perasaan keindahan ini terdiri dari dua macam. Ada perasaan keindahan negatif dan perasaan keindahan yang positif. Kemudian perasaan intelek, yaitu perasaan yang timbul sebagai akibat dari hasil intelek. Misalnya, kalau kita dapat memecahkan sesuatu yang sulit, timbul rasa senang dan sebaliknya. Selanjutnya, perasaan kesusilaan, yaitu perasaan yang timbul karena indera kita menerima perangsang susila atau jahat. Selanjutnya, perasaan ketuhanan, yaitu perasaan yang timbul dalam mengetahui adanya Tuhan. Misalnya, orang akan merasa bahagia kalau ia merasa bahwa Tuhan selalu melindungi dan dekat padanya. Kemudian, perasaan diri. Perasaan diri ini ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Perasaan diri positif yaitu perasaan yang timbul jika ia dapat berbuat yang sama atau lebih dari orang lain. Kemudian perasaan diri negatif yaitu perasaan yang timbul kalau tidak dapat berbuat seperti atau mendekati orang lain. Selanjutnya perasaan simpati, yaitu perasaan yang timbul karena orang lain mengalami rasa senang atau tidak senang. Selanjutnya yang terakhir yaitu perasaan sosial, yaitu perasaan yang timbul karena melihat keadaan masyarakat. Yang terakhir, kekuatan kreatif self. Dalam Al-Wisol tahun 2005, self kreatif merupakan puncak prestasi Adler sebagai teoris kepribadian. Menurut Adler, self kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku. Yang mana kekuatan pertama dan yang kedua yaitu hereditas dan lingkungan. Self kreatif bersifat padu, konsisten, berdaulat dalam struktur kepribadian. Menurut Adler, keturunan memberi kemampuan tertentu dan lingkungan memberi impresi atau kesan tertentu. Jadi, self kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamik, menyatu, personal, dan unik. Diri kreatif atau self kreatif memberi arti kepada kehidupan, menciptakan tujuan atau sarana untuk mencapainya. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.